Hey guys, welcome back to Spicy Ginger Channel. Oke, so setelah kemarin Asus ngeluarin line up mereka, Asus X Gundam, kali ini Asus ngeluarin lagi seri terbarunya namanya Asus Moonlight. Yang kali ini tuh desainnya agak minimalis look gitu, dan warnanya warna putih, ada perpaduan abu-abu mudanya. Nah, seri Moonlight ini terdiri dari ROG Strix Scope, Impact 2, Cetra 2, GoCore, dan Zephyrus G14 dan G15. Nah, produknya tuh hampir ada semua di sini kecuali yang Zephyrus G14 dan G15. Itu gaming laptopnya mereka. Oke. Nah, yang mouse dan keyboardnya itu dia bukan hampir sih, sama persis kayak yang seri Gundamnya, cuma beda di warnanya aja. Dan buat review lengkapnya udah pernah aku review sebelumnya. Buat mau langsung lihat, langsung diklik di sini. Oke. Semua produk di seri Moonlight ini tuh warnanya senada banget, warna putih dan warna abu-abu muda. Menurut aku bagus sih warnanya, tone-nya kayak kalem-kalem gitu. Warna putihnya juga bukan yang putih banget, jadi nggak begitu ngejreng. Putihnya kayak ada sentuhan abu-abunya gitu loh. Bagus, cakep sih, aku suka. Oke, langsung ke produk yang pertama. Ini ada mouse Strix Impact 2. Desainnya kayak begini ya. Ini tuh ambidextrous, bisa buat tangan kiri ataupun tangan kanan, tapi tombolnya cuma ada di bagian kiri aja. Nah, ini tuh warnanya dominan lebih ke putih, dan putih bagian sini sama putih bagian klik kanan kiri tuh agak beda. Kalau kalian perhatiin lebih dekat mungkin lebih kelihatan ya. Ini lebih putih dan ini agak keabu-abuan gitu. Di bagian kiri kanannya ada tekstur, ada tulisan ROG juga. Nah, RGB-nya ada di bagian logo, scroll, sama di bagian depan sini. Scroll wheel-nya rubber. Buat selengkapnya kalian bisa cek di video aku yang sebelumnya itu. Kurang lebih mirip sih sama yang seri Gundamnya. Lebih ke preference kalian aja warnanya lebih demen yang ini atau yang warna Gundam. Next produk ada ROG Strix Scope NX Tactile Keyboard. Ini juga sebenarnya warnanya sama ya, dominan warna putih. Cuma warna putihnya menurut aku agak beda dari mouse-nya yang ini. Kayak cuma beda tipis banget sih, harus lihat dari dekat baru kelihatan. Cuma ya agak ada a bit abu-abunya lah intinya tuh. Lalu yang ngebedain ini dari seri Gundamnya juga dari warnanya doang. Bagian keycap sama bagian belakangnya beda. Oke. Untuk bahan plate sama aluminium dan dua motif juga di bagian sini polosan dan di sini ada tekstur brushnya. Ada logo mata Asus di bagian pojok kanan atas. Lalu untuk fontnya juga dia khas ROG banget ya. Dan yang ini untuk switch-nya sendiri tuh buatan Asus, namanya Asus NX Switch. Yang seri Gundam kemarin aku dapetnya yang blue dan yang di sini aku dapetnya yang red switch. Sebenarnya switch-nya tuh enak, cuma di bagian stabilizer-nya bukan agak sih, rattle parah bisa dibilang. Terutama di bagian enter sama spasi. Tuh, rattle banget dan suaranya juga nggak gitu enak denger. Next, ini ada Cetra 2 Core Earphones. Dia housingnya lumayan gede ya, dan ada logo ROG di bagian belakangnya. Dan udah disediain earphone atau earhook nih yang karet-karet ini tuh. Untuk kabelnya dia cukup pendek, nih cocok dipakai di HP ataupun controller. Nah, yang Cetra 2 Core ini colokannya itu mini jack 3,5 mm karena ada beberapa versi lainnya yang pakai USB Type-C. Dan untuk inline controllernya dia dekat sama mulut karena di bagian belakangnya ada microphone, jadi biar nangkap suara itu lebih dekat gitu loh. Oke. Terus kita juga dapat aksesorisnya lumayan melimpah ya. Kita dikasih pouch dan di dalamnya ada splitter, extra earphone atau earhook dan ear tips. Bagus lagi. Untuk suaranya sendiri dia lumayan bagus, bassnya tuh melimpah tapi yang nggak terlalu berlebihan. Soundstage-nya juga cukup luas, jadi bisa dengar suara musuh, langkah kaki musuh tuh dengan cukup jelas. Untuk suara mic earphones-nya dia lumayan termasuk kecil sih dalam posisi normal kayak begini ya. Kecuali kalian pegang kayak begini, ini baru kedengeran jelas harusnya. Tapi ya kali lagi main,
megang-megang kayak gini ribet banget sih. Jadi kalau pakai headset ini, siapkan diri Anda untuk teriak-teriak agak kencang biar kedengaran jelas suaranya. Yang terakhir ada headset ROG Strix Go Core. Dia tuh sekilas gak kelihatan kayak headset gaming pada umumnya ya, soalnya ukurannya yang gak gitu gede, desainnya yang kalem, dan warnanya dominan putih, lagi-lagi dominan warna putih, kayak super minimalis look banget ya. Terus di ear cup-nya, di bagian luar sini ada ukiran tulisan ROG di bagian kiri, dan di bagian kanan ear cup ada ukiran logo ROG-nya. Untuk bentuknya, dia lonjong, earpadnya lumayan empuk dan bahannya kulit sintetis, dan kalau dipakai clampingnya itu berasa nyaman banget, enak, dia nggak kayak longgar dan neken banget. Nyaman sih ini pasti kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Terus headbandnya juga udah ada busanya di sini, jadi super nyaman. Terus ada detail-detail tulisan Republic of Gamers di sini. Cuma harusnya nggak gitu kelihatan ya, karena warnanya nyaru, dia cuma embossan gitu. Terus bagian yang keren ini di height adjustment-nya, kalau dibuka ada tulisan ROG-nya. Ini keren sih. Lalu headset ini juga fleksibel banget, bisa dilipat. Jadi super praktis kalau mau disimpan ataupun dibawa kemana-mana. Beratnya juga lumayan ringan, cuma 252 gram. Jadi ini kalau dipakai dalam jangka waktu panjang pasti super duper nyaman. Karena dia lightweight dan ukurannya yang kecil. Sayangnya kabelnya tuh masih belum detachable, cuma mic-nya aja yang detachable. Tuh. Oke, ini juga bisa digoyang-goyangin. Di bagian belakang ear cup kiri ada microphone switch dan volume scroll. Untuk kualitas volume scrollnya harusnya sekelas Asus masih bisa lebih ditingkatin lagi sih. Oh ya, ada di paket penjualan juga udah disediain ini splitter yang ukurannya lumayan panjang sih. Oke, untuk suara mic headsetnya, ini kalian bisa dengar sendiri, suaranya cukup bagus dan cukup jelas ya. Kalau untuk performa suara headsetnya, dia juga oke banget dipakai buat main game. Dan apa ya, selayaknya headphone game biasanya, bassnya tuh melimpah tapi yang nggak terlalu berlebihan juga. So, bagi kalian yang nyari gaming gear minimalis look, ini oke banget buat dilirik. Secara kualitasnya juga lumayan oke. Nah, untuk harganya sendiri, Asus Strix Scope ada di 2 juta, Impact 2 di 649.000, Setra 2 core di 849.000, dan Asus Strix Go Core ada di 1.249.000. Oke, paling segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan lonceng juga. Bye-bye, see you next video.